Tapi kita coba bikin semakin positif, semakin gaul. Bagus nih. Makanan Belanda nih, Bib. Over cheese, makanan Belanda alias kue cubit bule. Kue cubit. Ibaratnya nih, Iya. kalau bahasa kita ya, Iya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bakal nanya, lu udah gua kasih tenaga kuat, muka ganteng, ya kan? Walaupun kumisnya kemana-mana. Kopi pagi-pagi Bib ya. Ngopi bagi-bagi. Ini ada pesan kopi karena ente datang aja. Oh gitu. Biar kayak anak senja ya. Aduh, masa baru mulai langsung disenjain kita. Iya. Dari gimana kabar? Sehat ya, Bib ya? Alhamdulillah sehat. Ardan udah lama janjian. Iya, lama janjian. Akhirnya ketemu juga, Bib ya. Alhamdulillah nih. Janjian di Kemang ke Gocek aja. Aneh udah di Kemang gak jadi aja. Aduh. Padahal ente dari Cibubur itu ya. Dari Cibubur. Macet banget, Bib. Cibubur. Ampun. Tahu gitu kesini. Iya, ini kita lagi di apa namanya? Warung Makan bawah pohon. makan bawah pohon di Cibubur nih, lagi ngopi-ngopi tipis nih. Iya. Lagi pengen cerita aja soal kehidupan sama Bib nih. Ya salah. Tadi macet? Enggak kan? Enggak, tadi Ada kan jam-jamnya Cibubur. ada jam-jamnya ya. Jam Kalau- berapa tuh, Bib? Kalau Sabtu agak sore tuh emang kayaknya semua orang Cibubur merasa harus keluar rumah tuh. Mulai jam 11. Mulai jam 11 ya. Ada Iya. sumpah nih himbauan buat warga Cibubur. Berarti tinggal Cibubur, Bib. Iya. Warga Cibubur berarti. Warga Cibubur dari kecil ada di sini. Nah, berarti kalau Cibubur itu sebenarnya masuknya kemana nih, Bib? Jadi, Bib, Jakarta apa ke mana nih? Jadi Cibubur tuh sebenarnya satu kelurahan di Jakarta Timur. Oke. Daerah Junction tuh Cibubur tuh dan Oke, Jaktim. itu kelurahan Cibubur asli tuh. Oke. Yang Buperta. Oke. Cuman pada akhirnya dibikin jalan alternatif Cibubur. Oh. Akhirnya sepanjang jalan mall, komplek, Iya. rumah sakit itu namain diri mereka Cibubur. Cibubur. Raffles Hill Cibubur. Oke, ya. PSM Cibubur, Plaza Cibubur. Sampai Cilengsi ada tuh. Cibubur, Kota ya? wisata Cibubur. Cibubur. Kan udah Bogor itu kota wisata. Jadi Cibubur is a branding, bro. Branding ya, iya. Sekarang bukan daerah lagi dia. Branding ya. Branding. Cibubur tuh lo harusnya jadi warga Cibubur bangga tuh. Branding lu Iya. kuat tuh kalau jadi warga Kuat Cibubur. Cibubur. Iya. Terus gimana, Bib, selama hidup di Cibubur, Bib? Cibubur sih enak sih. Pertama perairannya rapi ya Cibubur. Jadi karena kebanyakan daerah dibangun sama swasta, Oke. buangan airnya tuh rapi dan airnya bersih. Oh, Enak Cibubur. oke. Dia tipis-tipis kayak Bogor. Tipis-tipis kayak Bogor ya. Terus minim banjir. Minum Alhamdulillah. banjir ya. Alhamdulillah. Iya. Kalau macet cuman emang sama itu sama Jakarta ya, 11-12 ya. Sama, cuma kebantu ada tol kan sekarang. Oh iya, benar. Tol. Asal kuat bayar e-tol mah Lancar aja hidup ya. lancar hidup. Lancar. Berarti kayaknya emang semua hidup tuh selama lu mampu bayar aman tuh, Bib ya. Iya, bayangin ke Cibubur, ke Tangerang setengah jam dari Cibubur, ke Jaksel juga setengah jam, Iya. ke Jakarta Utara ya 45 menit. Posisinya enak ya Cibubur Posisinya ya. enak dari tol ke tol dia. Iya. Bahkan ke Cibitung juga bisa. Cibitung ya? Ada yang tol tembus langsung Cibitung setengah jam. Di Cibubur, branding ya kan, enak posisinya. Tapi gimana kehidupan anak-anak muda di Cibubur, Bib? Nah ini nih yang anak khawatirin. Cibubur itu sekarang udah mulai banyak klub-klub malam sih. Oh gitu. Iya. Padahal dulu belum ada ya Cibubur ya, Bib? Iya, terutama daerah anak. Sebenarnya dari dulu tuh ada daerah sini, ada daerah itu tuh dulu ada daerah prostitusi, kemudian Oke. udah ditutup. Alhamdulillah. Udah ditutup karena pembangunan tol daerah situ. Oh, kira kena penggusuran jalan tol. Tapi setelah itu makin kesini makin banyak klub malam ya akhirnya daripada kita nggak tahu pakai cara apa kan kita nggak punya, kalau kata Sayyidina Umar kan, cegahlah kemungkaran mulai dari tanganmu, jadi pakai tanganmu, jadi pakai kekuatan, pakai power. Oh gitu. Jadi kalau pemerintah ya dengan tanda tangan, kalau misalnya pemimpin daerah ya dengan keputusan kebijakan, kalau DPR dengan undang-undang. Nah, karena Ana nggak punya power, ya seenggaknya pakai lisan dulu. Oke. Nggak punya lisan, pakai hati. Setidaknya hati kita nggak mengingkari. Makanya di Cibubur kita ada beberapa komunitas, Bang. Oh, ada gitu? komunitas Cibubur mengaji. Dulu kita bikin namanya Forja, Forum Remaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sini daerah sini ada 7 masjid. Iya. Jadi kita oke lah kita nggak bisa
untuk mencegah itu, karena itu mungkin bisnis ya. Iya benar. Akhirnya kita bikin nguatin aja yang ada di dalam. Iman anak-anaknya ya. Orang itu kan sebenarnya butuh teman, Bang. Iya benar. Orang itu butuh teman aja. Kalau dia udah ngerasa nyaman di dalam lingkungan yang positif, insya Allah nggak nyali lingkungan lain. Berarti anak-anak muda sekarang harus lebih banyak kegiatan positif tuh, Bib ya. Iya, karena yang Ana dapetin kan banyak murid-murid Ana yang bahkan kerja di dalam, Iya. kerja di situ. Itu gimana, Bib? Bukan hanya kerja, yang jadi performer ada. Performer ya. Jadi performer ada. Perform dia tuh kalau udah jadi performer udah pasti perform tuh. Yakin tuh perform tuh. Ya terus sekarang, Bib. Kita tanya sebenarnya di dalam tuh mereka nyari apa sih? Wah, di lingkungan dalam sana semua kita kayak sama, Bib. Semua kita teman, semua kita sahabat. Jadi dia tuh di lingkungan sana tuh dia mencari ketenangan, bukan mencari ketenangan ya, mencari kebahagiaan yang nggak mereka dapat di luar. Jadi mereka ngerasa diorangin gitu. Ya, dihargai. Walaupun harus dengan uang ya, walaupun harus dengan uang. Oh, berarti gimana caranya kita memberikan itu dengan cara yang halal dan bukan nggak mungkin kan? Iya. Makanya dulu Ana bikin sama Fiji, sama Ojan, CCTV, Satria Fiji yang skateboard, Ojan CCTV, itu bikin namanya Tahu Batas. Tahu batas. Yang penting mau taubat, gak usah ribet-ribet, yang penting tahu batas aja dulu. Oh gitu. Sebelum kita kalau mau taubat, yang penting lu tahu batasan aja dulu nih Tahu ya. batas aja dulu. Iya. Tapi emang nggak tahu ya Pak. Maksudnya Anda juga sekarang nih lagi sama di sosmed terutama gitu ya. Lagi ada kekesalan lah, keresahan gitu sama anak-anak muda zaman sekarang. Kenapa? Jadi ya awalnya sih berangkat dari keresahan ngelihat teman-teman sendiri sih sebenarnya gitu. Mau Kayak, nambah minum nggak? udah Bib, aman. Ngelihat kayak anak-anak muda zaman sekarang kok terlihat gaul itu kalau mereka memamerkan hal-hal yang negatif. Benar. Stigmanya kan kayak lu semakin brongs hidup lu, semakin negatif hidup lu, semakin acak-acakan hidup lu, semakin bandel hidup lu gaul tuh di situ gitu kan. Sedangkan ada bilang sama teman-teman, kayaknya kita sekarang harus ngelawan deh gitu. Ngelawan dalam artian apa? Kita rubah, nggak ada tuh yang semakin negatif semakin gaul, tapi kita coba bikin semakin positif semakin gaul. Bagus nih. Jadi Ana ada hashtag sama teman-teman tuh bikin hashtag semakin positif semakin gaul. Dan buat orang-orang yang suka berkegiatan seperti itu, kita frontal ngomong lu norak. Lu norak. Ente punya tagline ya. Iya. Lu norak sih. Lu norak. Kayak sama pengangguran. Nah, gitu. Sebenarnya Iya. itu salah satu part dari bagian itu, Bib. Kayak Oke. ya kayak Ana bilang kayak lu kalau lu mau ya tadi ngomongin lu mau main di klub, lu mau minum-minum terserah lu. Lu mau mabuk sampai jungkir balik terserah lu. Cuman kalau sampai lu post Insta story, jujur lu norak. Lu norak. Lu norak. Apain bangga-bangga ya? Iya gitu loh, maksudnya gue nggak peduli gitu maksudnya, gue nggak peduli lu mau minum gimana, itu mau urusan lu mabuk nggak pakai duit lu gitu. Cuman ketika lu publish, ketika lu banggakan dan lu seorang muslim ya, maksudnya kalau di luar muslim ya itulah yang cerita terserah, lebih ya. gitu ya. Kalau lu muslim ya lu norak gitu. Nah itu salah satu yang kayaknya emang kalau Anda pribadi ngeliatnya Bib ya. Iya. Orang-orang kayak gitu emang harus digituin deh gitu. Gitu. Iya, dari Biar dia insecure. iya biar ayo lu mau lawan-lawanan mau gue ladenin lu gitu. Iya. Itu gimana Bib? Tapi apakah yang Anda lakukan nih Bib yang sekarang dilakuin seperti itu tuh gimana tuh? Bib? Bagus. Hah? Bagus, kreatif itu. Kreatif. Ini pelajaran buat Ane jadi belajar nih sama ini. Aduh, yang gitu Lu Bib. norak. Yang Iya, bener. gitu. Soalnya gini, Ane tuh lagi semua yang tren yang halal ya, Ane gandrungin. Oh gitu. Wah. Mulai dari bola. Oke. Wah, Ane bola tuh sampai ketiban-tiban. Ini baru semalam nih ketiban orang. Oh iya, bola ya. Kretek badan Ane ketiban orang. Nah, bola, mulai dari bola. Bola Ane dakwahnya gimana? Bola yang penting Ane tutup aurat dulu deh. Akhirnya orang main bola mana Bang kalau dengar azan, walaupun non Islam, Iya. dia berhenti. Berhenti dulu ya. Wallahi Ane nyuruh. Ane Bang, azan. Mereka insecure sendiri. Iya. Subhanallah, emang dakwah itu kalau kita dakwah ngajak orang ke kebaikan itu bukan karena kita, tapi karena hidayah dari Allah. Kita mah usaha aja, sama niat, sama doa sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang aku lakukan bisa bernilai dakwah gitu. Makanya dakwah yang paling bagus kan pakai akhlak, bukan pakai kata-kata, bukan pakai kalimat, bukan di mimbar, tapi pakai attitude kita. Nah makanya pas main bola kita coba tutup aurat, pelan-pelan nemu klub yang nyewa lapangan 3 jam, setengah jamnya buat kajian. Wah.
Jadi kajiannya Di lapangan. Di lapangan. Wah, asik tuh Bib tuh. Terus selang jalan beberapa lama, mulai ada sambil kajian ada yang bawa semangka, ada yang Oh, tukang- mulai ada tuh ya. ada Iya. bawa sajen, maksudnya bawa Bawa makan-makanan, bawa kopi-kopian makan-makan gitu ya. Iya. Iya, Masya Allah. Namanya Marwah, itu Habib Usman yang bikin. Wah, nemu itu, wah cakep deh. Udah, Iya. bola kelar, padel. Padel ya, gaul. Padel. Padel. Di tengah gempuran, Iya, pandangan luar biasa di padel. Kita coba tutup aurat. Wah. Sampai ada juga Marwah bikin lagi. Padel nyewa 4 jam, setengah jam buat kajian. Buat kajian ya. Oh. Jalan lagi udah. Berarti dimulai dari perilaku dulu Bib ya. Mulai dari attitude. Dari attitude ya, Ya, Bib, dari perilaku kita. Jadi yang orang lihat itu bukan apa yang kita katakan, Bang. Sama kayak Bang Ardan nih. Bang Ardan mungkin nge-YouTube, kemudian bikin campaign, Iya. propaganda. Maksud dalam artian bikin satu tagline dan lain sebagainya. Buat apa? Buat menarik orang kan. Tapi pada akhirnya orang itu ngikutin perilaku Bang Ardan. Attitude itu ya, Ngikutin Bib. apa yang abang pakai. Nanti kalau ketemu di jalan, ngikutin gimana sikap abang. Iya, pantesan saya kalau ini update story-nya pada ngopi semua, Bib. Ngopi dulu. Oh iya juga berarti dari kita. Kita nanti nggak ngajak orang ngopi ya? Enggak ngajak orang ngopi. Itu ya, berarti perilaku Bib ya. Wah, ilmu baru nih Bib. Iya. Kalau bahasa fikihnya, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Wah, apa tuh Bib? Lisan dari perbuatan itu lebih fasih daripada lisan dari apa yang kita katakan. Masya Allah. Ente kuliah nggak sih? Kuliah Bib, Apa jurusan apa? multimedia komunikasi visual. Di komunikasi ente belajar teori komunikasi nggak? Belajar. Di teori komunikasi kan kita belajar komunikasi non verbal sama komunikasi verbal. Iya. Lisanul maqal itu komunikasi verbal. Oke. Lisanul hal itu komunikasi non verbal. Dan kita belajar kan komunikasi non verbal itu jauh lebih mempengaruhi dibandingkan Oke. verbal kan. Iya. Oke. Makanya kan kalau ente dapat endorse, warnanya diatur, ya kan? Iya, benar. Sikapnya diatur, Iya. gimmicknya diatur. Karena brand tahu yang orang lihat itu apa? Karakternya komunikasi dulu. nonverbal. Iya. Karakternya dulu. Iya. Ini coba ini Popersis. Wah. Siap. Terima kasih. Oh, Wih. ini namanya Makanan Belanda nih, Bib. Povercheese, makanan Belanda alias kue cubit bule. Gue cubit. Gue udah tergocek dari awal. Tapi emang namanya Povercheese. Oh, gitu? Bedanya Povercheese sama kue cubit ini nih butter, ada butternya. Oh, ada butternya. Ada butternya Iya. sama ada apa? Serbuk gulanya. Oh, iya. Berarti perilaku tuh penting, Bib ya? Penting, Bang. Kalau kita mau ngajak mau berdakwah, orang itu ngelihat lisanul hal kita, komunikasi non verbal yang kita kasih. Akhlak. Akhlaknya dulu, Bib ya? Iya. Sama ini sih, Bib. Nggak tahu ya ini bener apa enggak, nih sekalian nanya juga gitu, Bib. Anda selalu bilang sama teman-teman gitu, kayak nggak tahu ini bener atau enggak ya, Bib. Ini sebuah pertanyaan gitu. Ini jadi selalu bilang ke teman-teman kayak lu kalau mau belajar baik jangan sama gua. Tapi lu kalau mau ngelihat gua nggak bakal ngajarin lu menjadi baik. Tapi gua cuman pengen lu nggak jadi buruk cuman gara-gara gua. Jadi lu boleh nonton gua, tapi gua nggak bakal ngajarin lu jadi baik. Tapi gua nggak pengen lu jadi buruk karena gua gitu. Sedangkan di luar sana kan ibaratnya gini, Bib. Ada kelasnya teman-teman sendiri gitu ya. Banyak yang jadi punya banyak followers tapi iya postingannya masih suka ngajak-ngajak ke hal-hal yang kayak gitu tadi gitu. Apalagi sekarang banyak juga nih teman-teman juga banyak yang sekarang lagi ramenya apa judul-judul pada promosi gitu kan. Itu yang bahkan Anda kan sering ngepost berapa kali gitu. Bahkan kalau di story anak tag, Bib. Walaupun temen gitu ya, kalau dia promosi anak tag gitu, ngapain sih maksudnya gitu loh. Nah itu tuh, Bib, gimana tuh, Bib? Kira-kira, Bib, kalau misalnya orang udah punya suatu, kayak kita nih kan ibaratnya di sosial media punya suatu kelebihan lah gitu ya, bisa dibilang punya suatu keunggulan dibanding orang lain, terus tapi tidak memanfaatkan itu dengan baik, tapi malah ngajak orang pada keburukan, gimana tuh, Bib? Jadi harus berani mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah kan. Kan bukannya tanpa manfaat dia dapatkan follower gitu. Iya. Dia follower kan dapat banyak manfaat. Ada endorsean di situ. Betul. Ada dagangan yang laku. Betul. Ada penghasilan yang dia cari. Dibanding kenikmatan itu pasti ada tanggung jawab di belakangnya. Dibanding nikmat yang Allah kasih, ada pertanggungjawaban di balik itu.
Jadi nanti di hari kiamat tuh di padang mahsyar kaki kita nggak akan bergerak sebelum kita Tanyain beberapa pertanyaan. Wah, apa itu? Umrihi fima afnah. Umurnya untuk apa di bumi? Wan syababi fima ablah. Masa mudanya untuk apa dihabiskan? Umur kan dari hidup sampai mati. Tapi di antara umur itu, masa muda tuh dipertanggungjawabkan sendirian. Masa muda, Bib. Masa muda. Wah, yolo. Waktu kita lagi kuat-kuatnya, Iya, iya. Lagi masa prime time ya, Bib ya. segar-segarnya. Itu ditanya tuh, lu gua kasih ke ibaratnya nih, Iya. kalau bahasa kita ya. Iya. Allah Subhanahu wa taala bakal nanya, lu udah gua kasih tenaga kuat, muka ganteng, ya kan? Walaupun kumisnya kemana-mana. bahkan di antara masa muda Lu udah gua kasih follower banyak nih. Iya, iya, Orang matanya udah tertuju pada lu, dipertanggungjawabkan Bang. Di depan Allah. Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dan dari harta ditanya 2 kali. dari mana dia dapat dan untuk apa dikeluarkan. Wah. Harta berarti 2 kali tuh, Bib. 2 ya? kali dapatnya udah halal semua, ngeluarinnya udah halal belum? Wah. Ngeluarin haram Dosa. Ngeluarin ke Dewasius, dosa. Dosa, Bib. ya? Tuh, masih aja sih. Nih, Porky nih. Nah, Iya. Berarti gitu pun sebaliknya, Bib. Misalnya dapatnya nggak halal, keluarnya halal, tetap dipertanggungjawabkan, Bib. ya? aman. Ngeluarinnya udah halal semua. Oh iya, udah halal nih, sedekah dia, infak apa segala macem. Zakatnya udah rapi belum? Berarti bang, apalagi abang ini termasuk pekerjaan yang ibaratnya dapat duitnya lebih mudah daripada yang lain lah ya, Iya. ibaratnya. Iya. Kalau dibandingkan orang kantor deh. Betul. Darahnya dibandingkan orang kantor. Itu zakatnya harus abang jaga ketat tuh. Minimal tiap penghasilan 5% abang keluarin tuh. Tiap endorse nih, Iya. tiap Sisihin ya, Bib, ya? sisihin misalnya 20% buat manajemen, 5% sebisa mungkin abang keluarin buat zakat. Masya Allah. Boleh tuh, ntar catat tuh. Catat tuh. Insya Allah dari 5% itu. Itu pertama jadi tabungan abang di hari kiamat. Ibaratnya BPJS jam sostek kita deh. Iya, gitu ya, Bib. Padang ya? mahsyar. Oh, jam sostek tuh bahasa gitu, Bib. Ya, iya. Kita di padang mahsyar. Iya. Nanti kita kan telanjang mau bawa apa ya? Harta-harta kita itu yang bakal nolong. Masya Allah. Iya. Yang kedua yang bakal ngejaga kebersihan daripada harta abang. Yang terakhir wa madza amila fi ma'alima. Apa yang kita amalkan terhadap apa yang kita ketahui. Itu juga bakal dipertanggungjawabkan. Itu dapat ilmu. Ilmunya bakal dipertanggungjawabkan dari Allah. Ilmunya aja dipertanggungjawabkan. Ilmunya dipertanggungjawabkan. Wah. Termasuk Follower gimana? Kita kan dapat follower, dapat endorsan di situ, dapat kepercayaan, ada dagangan yang laku, perhatian manusia. Betul. Gak usah dapat endorsan deh, di likes banyak aja kita udah ada kepuasan Iya. tersendiri kan. Nah, itu bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau ada orang dapat kebaikan daripada perilaku kita dapat pahala jariahnya, tapi berlaku sebaliknya, Bang. Kalau ada orang melakukan Berperilaku keburukan karena perilaku kita atau karena kita contoh, maka kita dapat dosa jariahnya, nauzubillah. Berarti berat juga, Bib. ya? berat. Punya followers tuh ternyata bukan sebuah privilege sih justru ya, tapi tanggung jawabnya. Jawab. Wah, sampai berinding, Bib. Pasti. Tanggung jawab. Iya, tanggung jawabnya. Bertanggung jawab. Nah itu sih yang menurut Ana sekarang nih, nggak tahu ya teman-teman tuh tujuannya anak-anak muda zaman sekarang terutama gitu, Bib. Apalagi tadi yang digaris bawahi masa-masa muda ya, Bib ya. Sedangkan anak muda zaman sekarang mereka tuh cuman pengen punya followers banyak, terkenal, tapi nggak tahu akan hal bahwa ada pertanggungjawaban itu tuh, Bib tuh. Bahaya tuh berarti, Bib ya. Dunia akhirat tuh Bang tanggung jawabnya. Masya Allah. Tuh buat teman-teman, jadi kalau emang lu mau bersosial media, coba deh yuk bareng-bareng. Gua aja nih begini aja udah stres malah gua nih dengernya deh. Iya. Karena ternyata wah. Itu gerakan itu sebenarnya pemikiran kayak gitu, Bang. Awalnya itu dari awal Ane ngajar. Ane ngajar alhamdulillah udah 11 tahun. Masya Allah, 11 tahun. Dari pas masih kuliah bahkan Ane udah ngajar. Itu kita lihat ini kita ngajarin pendidikan di kelas. Ngajarin guru ngajarin di kelas, pendidikan karakter, semua hal kita ajarin di kelas. Tapi begitu dia akses handphonenya atau dia pulang ke rumah dan dia akses handphonenya, yang dia contoh, yang dia tiru, ya influencer itu kan. Masya Allah. Bukan malah dari pelajaran yang dia. Iya, pelajaran dia dapat kan. Iya. Oke, pelajaran dapat. Oke. Di kelas dapat pendidikan karakter dapat. Cuman kan yang paling banyak dia lihat yang dia ikuti. Masya Allah.
yang paling banyak dilihat sama anak sekarang apa? Ya, sosial media. Sosial media Bib ya. Wah, bahaya nih. Keresahan aja sih, anak nggak nyalain siapa-siapa. Iya, sama anak gitu, pada Bib. saat itu nyalain diri sendiri. Kenapa gue nggak masuk step aja ya? Ya akhirnya anak mulai pelan-pelan lah. Semua ngelakuin bang, ngedrift, motor trail, Iya. ngedrak race. Udah keras ya. Bayangin, ngedrak race, motor trail tuh sampai di hutan-hutan. Gak apa-apa, tapi aneh maksudnya ya udah niat dakwah. Insya Allah kalau kita niat dakwah yang gaji mah Allah. Masya Allah. Insya Allah ya. Ya kalau ada endorse mau masuk silakan aja. Silakan Bib ya. Silakan kalau mau jadi perantara Allah ya monggo. Iya benar. Iya gaul juga nih Habib gue nih. Iya. Aduh, tapi itu Bib nih sekalian cobain dulu nih Bib. Apa tadi namanya Bib? Power cheese. Popper cheese apa nih? Ibaratnya kue cubitnya bule katanya. Bismillah. Asik ya. Gaul nih. Banget, enak banget. Gaul nih pakai kopi ya kan? Apa nih Bib? Jadi emang ya itu berarti Bib ya dunia nih. Kadang pribadi setiap malam itu Bib ya ada ketakutan Bib. Apa? Kalau semua ini udah selesai gitu ya, dunia ini selesai nih, bakal gimana dan apakah yang gue lakukan selama ini di dunia itu bisa jadi sebuah legacy untuk banyak orang atau bakal hilang gitu aja tuh Bib. Itu pertanyaan yang sering Anda rasain. Gue mulai dari yang deket aja bang. Mulai dari abang lakukan hari ini aja dulu. Ya malam tuh Kita harus punya perenungan. Kalau bahasa agamanya muhasabah. Muhasabah. Muhasabah tuh kayak kita ngitung. Hasib tuh artinya menghitung. Hasib tuh penghitung. Oh, hasib. Hasabah itu menghitung. Nah, muhasabah itu memperhitungkan apa yang sudah kita lakukan selama hari ini. Hari ini mulut gue udah nyakitin siapa ya? Hari ini mata gue ngeliatnya kemana aja ya? Hari ini tulang gue tuh kemana aja ya? Hari ini kaki gue tuh ngelangkah kemana aja ya? Hari ini apa yang gue udah hasilkan? Hari ini apa keburukan yang bisa gue perbaiki besok hari? Itu harus kita hitung setiap hari sebelum kita nanti dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal kalau kita udah hitung itu, kita bisa tidur dalam keadaan bertaubat sama Allah. Sholat 2 rakaat, sholat taubat, tidur kita udah minta maaf sama Allah. Dan kalau ada tanggungan orang, kita bisa minta maaf duluan gitu sebelum tidur. Waduh, gue merinding mulu ya. Kalau Habib ngomong gue merinding mulu jadinya nih. Iya, gue jadi merinding mulu dah. muhasabah itu Evaluasi lah bahasa kita. Evaluasi Bib ya. Evaluasi. Sholat apa? Sholat taubat tadi tuh Bib. Kenapa harus setiap hari? Karena keburukannya nggak mencokol dan keburukannya itu nggak menjadi besar. Kalau kita nggak muhasabah, keburukannya bakal numpuk. Bola salju Bib ya, makin gede ya. Sama kayak orang dikasih istidraj. Istidraj tuh apa tuh Bib? Istidraj itu orang yang dikasih kenikmatan dalam kemaksiatan. Dikasih kenikmatan Dalam kemaksiatan. Contohnya gimana tuh Bib? Dibiarin sama Allah dalam kemaksiatannya. Nggak diapa-apain, nggak diazab, tetap dikasih nikmat, tetap dikasih hal-hal duniawi, tetap dikasih kelancaran rezeki, sampai dia nggak merasa bersalah lagi sama kemaksiatan. Wah. Kemudian kemaksiatan itu membesar. Ketika dia udah sadar, dia udah terlalu jauh, mau balik. Wah. Itu namanya istidraj. Istidraj Bib ya. Berarti kalau misalnya balik lagi ke pembahasan sebelumnya, ada seseorang, misal contoh ada siapapun itu gitu ya, siapapun sosok yang punya followers banyak, lalu dia terbuai dengan kenikmatannya, terus dia bahkan lupa kalau dia punya tanggung jawab di situ, itu bisa termasuk istidraj gak Bib? Jadi maksudnya dia itu tidak dalam kesadaran. Iya, kesadaran. Dirinya sedang berbuat salah. Salah ya, dia melakukan hal-hal yang salah, yang menyebarkan negatif gitu. Benar. Bahkan orang yang ingetin dia dimarahin gitu. Iya, udah kita ingetin nih, galakan dia nih gitu. Iya. Itu namanya istidraj. Jadi dia berada dalam kenikmatan dalam kemaksiatan itu istidraj. Tapi seistidrajnya orang dikasih,